Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Farah Ramadhani dengan NIM 3332401 dan 6. Hari ini saya akan melakukan tugas mingguan shift 2 dengan ada 3 soal. Yang pertama itu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Yang kedua, ada soal jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter rata-rata sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang secara inklusif. Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Soal yang ketiga adalah proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuartil 75 dari distribusi proporsi tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan software Minitab dan RStudio, lalu akan menulis secara manual dengan Word-nya. Pertama, kita bisa ke RStudio terlebih dahulu dengan sintaks seperti ini. Untuk yang soal pertama itu merupakan distribusi Weibull, karena di soal ini kita diminta untuk menghitung peluang waktu hidup atau umur sebelum rusaknya. Di sini juga memiliki parameter utama yaitu alfa dan beta dengan alfa yang adalah 2,5 dan betanya sama dengan 10. Lalu di soalnya ditanyakan itu pada probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggunya. Dengan syarat salah satu sudah hidup selama 6 minggu atau S-nya itu kita bisa tulis adalah 6. Kita bisa nulis sintas fungsi survivable dengan ST dengan EXP min T per beta pangkat alpha. Jadi dengan S underscore T XP min T per beta pangkat alpha, dan untuk yang S juga kita bisa nulis S underscore S XP min S per beta pangkat alpha. Kemudian kita bisa nulis dengan probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dan syaratnya itu tanaman sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal, dengan P dari dengan S underscore T dibagi dengan S underscore S nya. Kita bisa langsung bentuknya, kemudian kita bisa langsung running. Akan muncul hasilnya 0,129 atau setara dengan 12,9%. Kemudian untuk soal yang kedua ini termasuk distribusi Poisson, karena di soal ini kita diminta untuk menghitung jumlah kejadian acak dalam waktu tertentu. Di sini kita bisa masukin lambdanya itu 2 jam, P underscore 05 dengan kurang dari sama dengan 12 untuk 12 pengunjung. Terus parameter lambda jumlah pengunjung dalam waktu 2 jam itu sama dengan P10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Jadi ini X itu harus di antara 10 sampai 15. Untuk pertanyaan pertama itu kita masukkan sintak PPWIS, lalu masukkan nilai yang paling besarnya yaitu 15 dan masukin lambda 2 jamnya, lalu dikurangi dengan sintaks PPWIS 9 karena range-nya itu dari 10 sampai 15 dan masukin lambdanya juga, lalu bisa didapatkan hasilnya itu dengan menulis 15. Kita running.
dan selanjutnya pada 0,62 atau 60,2%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu, pertama kita masukkan X-nya itu 5 karena dimintanya tidak lebih dari 5. X-nya itu kurang dari 5 ya. Dalam 1 jam, lambda sama dengan 6. Itu karena 2 jam itu kan tadi 12. Jadi untuk 1 jamnya itu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kemudian kita masukkan sintak peprisnya 5 dan lambdanya itu 1 jam. Kita bisa langsung meraninya. Ini dapatkan hasil 0,44 atau 44%. 4,5%. Selanjutnya di soal ketiga ini termasuk distribusi beta karena di soal kita diminta untuk menghitung peluang nilai proporsi di antara 0 dan 1. Pertama, masukkan nilai alfa dan betanya. Itu nilai alfanya 3 dan betanya itu 7. Lalu ada dua pertanyaan untuk soal nomor 3, yaitu adalah yang pertama itu adalah peluang bahwa proporsi komplain berada antara 20% dan 50%. Maka kita bisa tulis peluangnya itu ada di antara 0,2 dan 0,5 dengan P-nya 0,5, PBT-nya 0,5, alpha sama beta. Dan untuk yang peluang 20% itu P underscore 0,2, P beta 0,2, alpha sama beta. Dan probabilitasnya P underscore 0,5 dikurang P underscore 0,2 terus probabilitasnya. Lalu kita bisa langsung merandingnya saja. Yang didapat itu hasilnya adalah 0,64648 atau setara dengan 64,8%. Untuk yang kuartil 75 itu tinggal masukin kuartil 75, lalu masukin sintaksnya yaitu Q beta 0,75, alpha dan betanya. Saya langsung di kuartilnya, tulis kuartilnya 75. Lalu kita bisa meruningnya dan dapat hasilnya 0,39 atau 39%. Lalu selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Minitab. Jadi masuk ke Minitab itu yang pertama, untuk soal nomor 1 itu distribusi Weibull, kita bisa langsung ke kalkulator, terus probabilitas distribusi, dan bisa masuk ke Weibullnya dengan parameternya itu adalah shape-nya itu 2,5 dan skalanya itu 10. Terus yang pertama itu kita nyari nilai peluang 14 minggu. Maka bisa langsung di oke aja dan hasilnya adalah 0,91 ini ya. Kemudian untuk yang kedua ini kan kita harus menentukan syaratnya. Jadi kita bisa langsung ke distribusi lalu ke ibu lagi dengan parameter itu masih sama 25 dan skalanya juga 10. Lalu di input konstannya itu 6. Kita pakai kumulatif probability. Lalu bisa di oke aja, lalu akan muncul hasil adalah 0,243 ini. Selanjutnya nilai dari yang kita cari itu 14 dengan syaratnya itu 6. Itu bisa kita tulis di Word dengan 1 dikurang peluang 14 minggu dia sama dengan 1 dikurang peluang 6 minggu. Karena soalnya disebutkan lebih dari 14 minggu kan. Maka kita bisa langsung nulis aja hasil yang tadi peluang 14 minggu itu kan 1 dikurang 0,91
9,01638 dibagi sama dengan 1 dikurang sama peluang 6 minggunya itu 0,243350 dan hasil yang didapat adalah 0,1299 atau sekitar 12,9%. Selanjutnya untuk yang distribusi kedua itu nomor 2 kita bisa ke kalkulator lalu probability distribusi dan tadi kita dan itu adalah Poisson, distribusi Poisson. Yang pertama itu kita diminta untuk mencari peluang antara 10 dan 15. Pertama masukkan biayanya itu adalah 12. Lalu disebut konstannya itu 15. Lalu kita bisa klik OK dan akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa cari yang kedua dari nomor 2 itu adalah probability distribution. Lalu ke Poisson, kita bisa tulis juga lagi, itu 12. Jadi input konstannya ini adalah 9. Kenapa 9? Karena range antara 10 sampai 15. Dan tadi itu yang 15. Kenapa? Karena itu adalah nilai terbesarnya. Lalu kita bisa klik OK. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian, untuk menuliskan rumusnya itu, kita bisa ngurangin nilai dari yang 15 dan 9 tadi. Itu 1 dikurang 0,1 kurang 0,242392 dibagi 1 dikurang 0,844416 dapat hasilnya sama dengan 0,602 atau sekitar 60,2%. Selanjutnya itu di nomor 2 itu ada pertanyaan kedua. Kita bisa ke couch, lalu probability distribution, dan masuk ke Poisson lagi. Dan karena peluang kita tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam, pertama itu kita masukin minus 6, karena 2 jam itu di 12, dan 1 jam itu berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka input konstannya kita bisa ituin 5, kita bisa klik OK aja. Dan hasilnya itu, ini 0,445 atau 44,5%. Lalu untuk yang soal nomor 3 itu, pertanyaan pertama adalah mencari peluang 20% dan 50%. Kita bisa ke probability distribution. Terus ini adalah soal beta. Dengan parameternya itu shape-nya 3 dan z keduanya itu 7. Untuk peluang yang 50% ini, kita bisa langsung masukin input konstannya ini 0,5. Lalu bisa kita klik OK dan akan muncul hasilnya 0,910156. Kemudian untuk yang kedua itu adalah yang 20%. Kita bisa melakukan yang hal sama juga, probability distribution, lalu ke beta, dan di sini sih untuk parameternya sama. Soalnya untuk yang input constant ini kita bisa ganti jadi 0,5, 0,2. Lalu kita bisa klik OK dan akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai peluangnya, ini bisa dengan rumus 1 dikurang peluang yang 20% itu dikurangi sama peluang yang 20% dengan nilai satunya ini. Itu berarti 1 dikurang 0,261802 dibagi 1 dikurang 0,9101156. Hasilnya adalah 0,648. Terus setara dengan 64,8%. Kemudian di soal nomor 3 itu ada pertanyaan kedua. Itu adalah kuartil 75. Jadi bisa ke probability distribution, lalu ke beta, dan parameter satunya 3 dan parameter keduanya 7 dengan kuartilnya itu 0,75.
Terus karena kita mencari kuartil, maka kita bisa kayak itu inverse cumulative probability. Kita bisa langsung oke aja dan hasilnya adalah 0,390, 541 atau setara dengan 39%. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.